Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat Bapak Robin, Ibu Irma, dan Pak Fauzi, serta Bapak Ibu guru yang lain. Hari ini saya akan mencoba mereview buku. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa bertemu walaupun dalam kondisi virtual seperti ini. Hari ini saya akan mereview buku, mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman, karena ini adalah melanjutkan. Mohon maaf, saya belum membaca buku baru, jadi saya hanya melanjutkan buku yang waktu itu belum selesai dan memang cukup tebal, ya, 500-an halaman. Jadi buku yang saya review hari ini berjudul La Tahzan, Jangan Bersedih. Penulis Dr. Aid Al-Qarni. Dia seorang dokter yang bergerak dalam bidang hadis, ya, dan hafiz Quran. Jadi dia hafal hadis dan hafiz Quran. Ribuan hadis dan juga ribuan bait syair Arab kuno hingga modern dia telah kuasai. Dalam usianya yang masih muda, beliau sudah menjadi penulis yang produktif di Saudi Arabia. Buku La Tahzan ini telah terjual sangat banyak, lebih dari 1 juta eksemplar. Buku yang diterjemahkan oleh Samsom Rahman ini memang sesuai dengan kondisi sekarang, karena seiring berjalannya waktu kita manusia sering kali banyak mengeluh tentang keadaan diri, apalagi kondisi dalam pandemi ini, ya. Dan selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan sesuatu yang di luar kita. Padahal apa yang terjadi mungkin saja diri kita yang tanpa menyadari kita juga yang melakukan kesalahan. Buku ini sebagai tempat untuk mencerahkan hati, menawarkan terapi dan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena yang menjadikan buku ini sebagai resep manjur, ya, apabila kita mengalami suatu hal yang mungkin merisaukan diri kita. Resep ini sangat berguna sebagai perantara untuk membersihkan diri dan untuk menghilangkan kesedihan. Dalam masa pandemi ini kita tidak bisa keluar misalkan mungkin ke mall atau jalan-jalan. Nah, itu mungkin membuat kita sedih. Nah, di sini di dalam buku ini ada petunjuk-petunjuk supaya kita tidak bersedih, ya, dalam menghadapi hidup, dan terutama dengan cara bersyukur apa yang ada, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan selalu berpikir positif terhadap apa yang kita dapatkan. Walaupun mungkin masa pandemi ini memang banyak orang-orang yang bersedih, tetapi mungkin ada hikmahnya dari keadaan pandemi ini. Buku La Tahzan karya Dr. Aid Al-Qarni sangatlah padat dalam nuansa rawi, tanpa mengesampingkan sisi-sisi duniawi. Jadi kita diajak untuk menjadi idealis dan tetap realistis kondisi sekarang ini. Menjadi ukrawi dan duniawi sekaligus mempersiapkan kehidupan masa kini yang sekarang kondisi pandemi ini, namun tak lupa masa yang depan diajak bekerja keras dan diajak pula untuk beristirahat. Jadi kita tidak bekerja terus-menerus, tapi kita juga diajarkan untuk istirahat. Ya mungkin kalau di luar pandemi kita bisa refreshing, tapi mungkin kalau sekarang refreshing secara virtual. Buku La Tahzan ini merupakan buku petunjuk cara hidup dan buku motivasi. Ini ditulis untuk siapa saja dan senantiasa merasa hidup dalam bayang-bayang kegelisahan, kesedihan, dan kecemasan, atau orang yang selalu sulit tidur karena beban duka dan kegundahan yang semakin menerpa kita. Kadang-kadang kalau kita sedang merasakan sesuatu yang dipikirkan mungkin membuat kita sulit tidur. Nah, buku ini mengajak membaca untuk bergembira dan berbahagia atau optimis dan tenang dengan menjalani hidup apa adanya
dengan ketulusan dan keriangan. Jadi berusaha untuk selalu gembira walaupun bagaimana kondisinya. Karena itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Karena kesehatan juga bisa terpengaruh dari kondisi jiwa kita. Meski buku ini sangat dominan dengan nilai keagamaan, namun apa yang dijelaskan dalam buku ini adalah hal-hal yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi karakter yang beragam dan menyeluruh terhadap berbagai kalangan. Jadi ini bisa dibaca dari anak remaja, anak tua, dewasa, dan siapa saja. Marilah kita bersama-sama untuk mengambil langkah awal dan menjadikan diri lebih bermanfaat dengan menghapuskan segala kesedihan yang tidak perlu berlarut-larut kita pikirkan, serta terus khawatir dengan keadaan yang seharusnya bisa kita syukuri tanpa kita sadari begitu banyak nikmat yang telah kita dapatkan, namun kita tidak menyadari hal itu. Bagi orang-orang yang selalu bersedih, tentu patut sekali untuk membaca buku ini agar semuanya tahu bagaimana cara terhindar dari rasa sedih dan menjadi orang yang pandai bersyukur dan selalu bergembira, karena orang lain akan turut bahagia bila kita berbagi kegembiraan dengan cara menebar senyuman dan mengajarkan arti dari bersyukur agar menjadi diri kita rasa kufur nikmat, ya, menjadi diri kita terjaga dari kufur nikmat. Kandungan dari buku ini diantaranya adalah di sini banyak tips-tips yang cara mengusir duka, cemas, sedih, tertekan, atau mungkin putus asa. Dan kita berusaha untuk melupakan masa lalu dan semua yang terjadi karena perhatian yang terpaku yang telah lewat dan selesai merupakan kebodohan dan kegilaan kalau kita selalu mengingat-ingat masa lalu. Jangan menyibukkan diri dengan masa depan. Nah, sebab ia berada di alam gaib. Jangan pikirkan hingga datang dengan sendirinya. Jadi masa lalu nggak boleh diungkit-ungkit terus, masa depan juga jangan terus dikejar. Jadi kita harus seimbang. Jangan mudah terguncang oleh kritikan. Ya, jadikan olah yang teguh pendirian. Sadari bahwa kritikan itu akan mengangkat diri kita antara setara dengan kritikan tersebut. Beriman kepada Allah dan beramal saleh adalah kehidupan yang baik dan bahagia. Barang siapa menginginkan ketenangan dan keteduhan serta kesenangan, maka ia harus selalu banyak berzikir kepada Allah. Hamba harus menyadari bahwa segala sesuatu berdasarkan ketentuan qada dan qadar. Ya. Kemudian bersiapkan diri Anda untuk menerima kemungkinan terburuk. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, maka kita harus menerima apabila ada kemungkinan yang terburuk. Kemungkinan yang terjadi itu baiknya untuk diri kita sendiri. Berpikirlah tentang nikmat dan bersyukurlah, jangan selalu mengeluh. Anda dengan semua yang ada pada diri Anda sudah lebih banyak daripada yang dimiliki orang lain. Jadi itu selalu bersyukur. Jadi jangan membandingkan selalu mereka lebih dari kita. Yakinlah dari waktu ke waktu selalu ada jalan. Karena di setiap kesulitan tentu ada kemudahan. Dengan musibah kita harus bergerak untuk berdoa. Musibah itu akan menajamkan nurani dan menguatkan hati. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jangan pernah hancur hanya karena perkara-perkara yang sepele. Sesungguhnya Allah itu maha luas ampunannya. Dan dalam buku ini diakhiri dengan tips-tips menjadi orang yang berbahagia. Buku ini cukup menginspirasi kita. Berarti itu merupakan suatu kelebihan. Di samping itu, gaya bahasa yang dipakai oleh penulis adalah cukup lugas, ya, sehingga kita mudah untuk memahaminya. Buku ini seakan meninggalkan nuansa buku-buku Arab klasik meski pembahasan temanya sama dan lebih terasa modern dan dapat diterima oleh semua kalangan tanpa kecuali. Buku ini sangatlah bervariatif macamnya, tapi penulisannya bermacam-macam. Ada penanda halaman, pembaca memudahkan penulis
untuk meneruskan bacaan yang belum terselesaikan. Dan ada hanya sedikit kekurangan karena buku ini cukup tebal sehingga terlalu berat kalau kita membaca mungkin berlama-lama gitu ya. Dan tidak terdaftar daftar pustaka, jadi kita tidak tahu asal atau referensi dari buku tersebut. Sehingga karena tadi tebal, maka kurang praktis kalau dibawa dalam perjalanan. Dengan membaca buku ini, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan selalu dilindungi dari kekhilafan dan selalu dibimbing menuju jalan kebenaran. Jalan Allah Subhanahu wa taala yang menuju kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Dan baca buku ini merupakan salah satu ke arah yang lebih baik agar hidup kita lebih terarah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari mereview buku La Tahzan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.